artis laga, tahulah. Mobilnya bagian kap depan dia buat gambar bendera Palestina. Dia tidak Islam, dia bukan orang Indonesia, tapi dia manusia. Ini yang di hadapan saya ini manusia apa jin? Manusia semuanya. Maka kalau ada kita punya kawan, kita punya sahabat, kita punya tetangga tak peduli pada Palestina, berarti tak bisa juga kita ambil kesimpulan itu. Jangan cepat kali ambil kesimpulan. Mungkin dia menuju proses baru mau jadi manusia. Dia masih manusia jadi-jadian. Jadi masalah kemanusiaan, ketika dulu terjadi masalah kelaparan di Ethiopia, kita peduli. Indonesia mengirim tentara perdamaian ke Afrika, betul? Nama negara tempat mengirim sampai sekarang, ketika terjadi konflik di Sudan antara Sudan Selatan dengan Sudan, maka dikirimlah. Ini namanya masalah kemanusiaan. Jadi kalau kita memang manusia, terserah apa agamamu, wahai kawan, saudara, sahabat. Walaupun saya menyampaikan ini di Masjid Jabal Arafah, panjang umur sehat badan kita bisa hukum di padang Arafah. Untuk sementara Jabal Arafah itu. Maka masalah kemanusiaan ini kita mengajak kepada semua saudara kita. Kalau kau tidak peduli karena Ustaz Abdul Somad orang Islam, jangan tengok Islamnya. Kalau kau tak peduli karena Ustaz Abdul Somad mungkin menyinggung perasaanmu, jangan tengok Abdul Somadnya, tapi lihatlah masalah Palestina. Pertama, masalah kemanusiaan. Yang kedua, setelah kita naik dari derajat manusia, naik lagi ke lebih tinggi lagi. Apa dia? Bahwa masalah Palestina dilihat sebagai orang Indonesia. Apa hubungan Indonesia dengan Palestina? Ketika Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Negara manakah yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia? Apa pula Palestina? Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia Mesir. Siapa nama presidennya? Gamal Abdul Nasir, kawan akrab Presiden Soekarno. Itulah pentingnya persahabatan, persaudaraan. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Negara yang menyatakan kami tidak mendukung kemerdekaan Indonesia adalah Amerika. Amerika tidak mendukung Indonesia karena dia bersekongkol dengan Belanda. Ada seorang ulama namanya Imam Amin Al-Husaini. Imam Amin Al-Husaini. Siapa namanya? Imam Amin Al-Husaini. Jabatannya mufti negara Palestina. Dia menyatakan, saya mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Di antara negara-negara awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. Walaupun kau tidak Islam, walaupun engkau Hindu, walaupun engkau Buddha, walaupun engkau Katolik, walaupun engkau Konghucu, selama engkau mengaku negara kesatuan Republik Indonesia, maka engkau berhutang budi terhadap Palestina. Ketika itu Palestina adalah negara yang merdeka. Kita merdeka tahun 1945. Orang Israel baru datang ke Palestina 1946. Jadi waktu Amin Al-Husaini menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia,
Ketika itu yang berdiri adalah negara Palestina. Sekarang kalau kita buka Google Map, ada Palestina? Nampaknya belum pernah buka Google Map. Selama ini buka Google Map cuma mau cari rumah tetangga. Bukalah Google Map, tengok di situ Makkah Madinah, habis itu naik ke atas, yang ada hanyalah, saya tak percaya Pak Ustaz, tak percaya buka sekarang. Mana tahu tadi pagi sudah dibuatnya Palestina. Buka Maps. Nah, habis Maps cari Makkah Madinah. Mana Makkah Madinah? Hilang pula paketnya. Nah, Makkah Madinah, Yaman, bawah Yaman, tengah Saudi Arabia, atas Yordania, di atas Yordania Israel. Nampak? Israel. Tak ada Palestina. Mereka tidak mengakui Palestina. Padahal negara itu adalah negara Palestina. Israel datang menjajah, diakui. Masalah Palestina adalah masalah bangsa Indonesia. Kita belum cerita Islam, kita belum cerita jamaah Masjid Jabal Arafah. Kita tadi dari masalah yang umum, manusia. Baru lebih khusus lagi Indonesia. Semua orang dari Sabang sampai Papua, apapun agamanya, warna kulitnya, sukunya, bahasanya, dia berhutang budi kepada Palestina. Kalau dulu ketika kita diobrak-abrik Belanda, Palestina membela kita. Hai orang Indonesia, apa pembelaanmu terhadap Palestina? Jangan jawab dengan lidah, karena begitu mudah berkata-kata, tapi jawablah dengan donasi. Insya Allah kita akan mengirimkan bantuan ke Palestina. Kita tidak beli senjata karena uangnya nggak cukup. Kita untuk belikan mereka selimut karena mereka musim dingin, Agustus panas. Nanti bulan Desember, Januari mulai salju turun, susu bayi kelaparan, air minum karena sumur bor mereka disiramkan Israel. Satu mobil chorsman untuk menyumbat supaya mati kelaparan. Tentara masuk ke dapur mereka dengan laras panjangnya, memecahkan kantong-kantong makanan gandum, mereka serakkan. Mereka ingin orang Palestina tidak segera mati, tapi perlahan-lahan mati kelaparan. Ustaz kok tahu? Saya satu asrama dengan kawan saya orang Palestina ketika di Maroko kuliah. Mereka datang ke rumah kami Abdul Somad. Mereka tidak menembak kepala kami, karena kalau kami langsung mati syahid. Tapi mereka datang membawa senjata, memecahkan tempat-tempat gandum kami, tempat minyak zaitun kami, supaya kami mati pelan-pelan dan menteror orang lain, supaya kami meninggalkan Palestina. Demi Allah Abdul Somad, kehidupan kami cuma dua: hidup menjadi orang yang merdeka atau mati sebagai mati syahid. Kami tidak akan pergi mencari suaka politik. Sebetulnya kalau orang Palestina mau, dia pergi ke Amerika, dia pergi ke Australia, dia pindah warga negara. Bisa atau tidak bisa? Kenapa mereka tidak pergi? Karena mereka ingin merdeka dan mereka ingin mati syahid. Tapi dulu Ustaz, waktu kita dijajah Belanda, mereka tak mengirim selimut. Kita tak ada musim salju. Untuk apa dikirimnya selimut ke sini? Orang kita aja kepanasan. Kita akan kirimkan makanan, tapi jangan asal kirim. Kirim ke lembaga yang terpercaya. Saya di mana-mana tausiah meminta supaya mengirimkan melalui dompet doa. Kalau ada punya lembaga lain terserah. Tapi saya pribadi, kemarin tabligh akbar di Kabupaten Kampar, kemarin tabligh akbar di Curup, habis dari Curup kami ke Lubuk Linggau, keliling dapat lebih 100 juta. Itu kami kirimkan melalui dompet doa.
terdaftar di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini banyak sekali anak-anak muda ini. Jangan gara-gara saya bilang negara pertama mengakui adalah Palestina, lalu habis ini anak-anak muda pergi semua ke Palestina. 2 hari setelah itu keluar berita, 3 orang dari Batam pingsan tak dapat lontong sayur. Kalian dengan mendengar masalah Palestina, belajar yang serius, jadi polisi, jadi tentara, jadi orang kaya, kirim banyak duit, doakan, support merdeka Palestina insyaallah. Amin. 3. Kenapa kita peduli masalah Palestina? Nabi Ibrahim alaihi salam hijrah. Nabi-nabi itu hijrah semua. Nabi Ibrahim hijrah dari Babilonia menuju Palestina. Dia diperiksa oleh tentara di perbatasan. Tentara ini bertanya, "Man hadi?" Siapa perempuan ini? Nabi Ibrahim menjawab, "Ukhti, ini saudara saya." Padahal itu adalah istri. Nama istrinya Sarah. Kalau saya bertanya, jamaah jangan stres, jangan bingung, diam aja. Karena pertanyaan itu nanti saya jawab sendiri. Nabi Ibrahim hijrah dari Babilonia menuju Palestina. Di tengah perbatasan dia diperiksa oleh tentara. Karena ketika itu rajanya zalim. Orang yang punya istri cantik ditangkap, istrinya diambil. Tapi kalau punya saudari tidak. Waktu ditanya Ibrahim, siapa ini Ibrahim? Kalau bahasa orang Batamnya, who is this? Dia bilang, my daughter, my sister. Ini saudari saya. Setelah sampai, Sarah tanya, kenapa kau bilang aku saudari Ibrahim? Aku kan istrimu, kata Nabi Ibrahim. Kalau aku bilang kau istriku, nanti kau diambil raja. Tapi kalau kau bilang kau saudariku, dibiarkannya lewat. Jadi cerita orang suka bini orang ini lebih dulu memang. Pokoknya rajanya itu senior, senang istri orang. Tapi kalau saudari tak dia apa-apakannya, maka dibilangnya ukti fil Islam. Jadi nanti kalau bapak mau posting gambar sama istri, ada yang nanya, "Bang, itu siapa?" "Ini adik saya." Ini Ustaz Somad nih ngajar yang tak betul. Habis ibu pun bertanya, "Kenapa bang bilang aku adik abang? Aku kan istri abang." Dek, banyak sekarang orang mau ngambil bini orang, maka aku bilang adikku. Nabi Ibrahim alaihissalam waktu itu berbohong atau jujur? Hah? Masa akidahnya? Karena Nabi bohong. Nabi itu maksum. Nabi tak mungkin berbohong. Ketika itu Nabi Ibrahim sedang berkata, ini adalah saudariku. Dia tidak berbohong. Maksudnya saudari dalam satu akidah. Ini semua ini saudari saya. Betul? Sama-sama la ilaha illallah. Makanya saya bilang assalamualaikum ya akhi. Cerdas. Baru aja cerdas. Maka Palestina tempat hijrahnya Nabi Musa. Hijrahnya dari Mesir lewat Laut Merah, menyeberang, dikejar Fir'aun. Berapa orang yang dibawa Nabi Musa? 600.000 orang. 2 kali jamaah haji Indonesia dari Mesir menuju Palestina. Nabi Muhammad SAW hijrahnya dari Makkah ke Madinah. Tapi dari Madinah dia datang ke Palestina. Mana buktinya Nabi sampai ke Palestina? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Jadi kalau ada orang Islam mengatakan masalah Palestina adalah masalah nasional Palestina, Indonesia adalah Indonesia, Indonesia tidak ada hubungan dengan Palestina, antukkan kepalanya gini. Setuju? Jangan, kata polisi. Yang mau ini setuju aja. Berikan dia penjelasan yang baik.
Kita ini dengan Palestina itu berhutang budi, bodoh. Bilang gitu sama dia. Banyak-banyak kau membaca. Tak bisa baca buku, baca di internet. Gunakan telinga, jangan hanya dengar musik aja. Gunakan mata, jangan cuma nengok danau pemandangan hutan saja. Banyak membaca. Ayat pertama Quran turun adalah Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini membuktikan secara manusia kita punya hubungan, secara negara kita punya hubungan, secara agama kita punya hubungan yang sangat erat. Kiblat kita yang pertama, Allahu Akbar, Ka'bah. Ketika Nabi pindah ke Palestina, maka Nabi sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Berapa lama? 17 bulan. Sampai akhirnya turun ayat, Fawalli wajhaka syatral masjidil. Pindahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ke sana Palestina, ke sana Masjidil Haram. Masjid itu punya dua kiblat. Dua kiblat bahasa Arabnya kiblatain, maka disebut dengan masjid. Ibu-ibu kan sudah sampai di mana itu mau kan? Cuma karena sibuk foto tak sempat. Sampai sana titik. Udah pulang tanya orang, sampai kau masjid kiblatain? Gak ada di bawah sama sekali situ. Kiblat kita yang pertama ketika berada di Madinah adalah Palestina. Jadi orang Islam yang tidak peduli kepada Palestina, mungkin dia sudah tercabut Islam dari kepalanya. Tapi orang Batam sampai hadir masjid membludak. Jam berapa tadi ibu datang kemari? Jam berapa bapak-bapak anak-anak muda? Jam 10. Masya Allah. Aslinya jadwal kita jam berapa kemarin? Saya diberitahu pesawat kita Ustaz berubah penerbangannya jadi jam 12. Maka tapi tidak ditahan Israel. Tidak tahu apa yang menyebabkan. Akhirnya saya datang. Setelah sampai kemari baru saya paham apa hikmah di balik delay ini. Allah mau menunjukkan, hai Abdul Somad, begitulah cintanya orang Batam ke Palestina. Mereka datang ini menunggu, bukan karena Abdul Somad. Kalau Abdul Somad udah bolak-balik ke Batam, udah muak mereka menengok. Mereka mau mendengar pembahasan kenapa kita mesti menolong Palestina. Ingat baik-baik, karena nanti akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Satu, karena masalah kemanusiaan. Dua, karena masalah hubungan Indonesia dan Palestina sebagai negara awal-awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Dua, karena Palestina tempat hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Empat, karena Palestina tempat hijrahnya Nabi Musa alaihissalam. Lima, karena Palestina tempat mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Masjid Nabawi makmumnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair. Tapi waktu Nabi sholat di Masjidil Aqsa Palestina, imamnya Nabi Ibrahim makmum, Nabi Musa makmum, Nabi Isa makmum, Nabi Muhammad sebagai imam, makmumnya nabi-nabi. Itu hanya terjadi di Palestina. Itu yang dibaca sebelum azan subuh. Wassalatu wassalamu alaika ya man asra bikal muhaiminu layla. Engkau salat wa antal imam, nabi-nabi sebagai makmum, engkaulah yang menjadi imam. Itu tidak terjadi di Makkah, tidak terjadi di Madinah. Itu hanya terjadi di Palestina. Yang keenam, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di mana? Palestina. Fantabadat bihi makanan qasiyya.
Lalu kemudian Maryam tak tahan mendengar cakap orang Yahudi Israel. Apa kata mereka? Maryam